Bayangin nih, kamu datang ke sebuah dusun kecil di ujung Situbondo, terus ya di sana suasananya tenang, asri, warganya ramah, tapi ada satu hal yang aneh nih ya. Jadi sejak puluhan tahun lalu, jumlah keluarga di desa itu tuh nggak pernah berubah sama sekali ya. Selalu 26 kepala keluarga, dan kalau ada satu keluarga yang baru pindah, akan selalu ada satu keluarga lain yang pergi. Dan lebih menyeramkannya lagi ya, orang-orang bilang bukan mereka yang pergi karena mau, tapi karena ada sesuatu yang membuat mereka harus pergi. Jadi kali ini kita akan ngebahas salah satu misteri paling jarang diangkat dari Jawa Timur nih ya. Ini tuh lokasinya di Dusun Karangkenek ya, di mana desa yang seolah-olah ini dijaga oleh sesuatu agar tidak pernah bertambah dan tidak pernah berkurang. Hai semuanya, selamat datang di Kamek Cerita ya. Di sini Kamek bakalan bahas kisah-kisah misteri, legenda, dan fenomena yang aneh nih ya. Kali ini ada di Indonesia nih, yang mungkin belum pernah lo denger ya. Dan kalau lo suka sama cerita-cerita misterius kayak gini ya, yang bikin-bikin merinding, terus juga tapi itu tetap logis ya. Jangan lupa nih buat klik tombol subscribe dan nyalain loncengnya, biar kamu nggak ketinggalan episode berikutnya. Dan kali ini kita masuk ke cerita tentang sebuah dusun yang nggak mau berubah. Kota santri dari timur Pulau Jawa ini memang memiliki pesona tersendiri dari kota-kota lain di Indonesia. Nilai religiusitas yang tinggi turut mempengaruhi budaya dan tatanan masyarakat di kota yang satu ini. Namun siapa yang menyangka bahwa kota di pesisir utara Pulau Jawa yang satu ini menyimpan banyak misteri yang hingga kini belum terungkap. Tim On The Spot mendapat sebuah informasi mengenai sebuah fenomena aneh yang hanya ada di Situbondo, mengenai sebuah desa terkutuk yang hingga kini hanya bisa ditempati oleh 26 kepala keluarga. Konon, siapa saja yang berani melanggar pantangan tersebut akan mendapatkan sebuah musibah yang mengerikan. Itu di Dusun Karangkenek itu memang terdiri dari 26 kakak, tidak boleh lebih gitu. Dan tidak boleh berkurang dari 26 kakak. Tapi tidak hanya itu, di tata ruang kecamatan Kota Situbondo itu ada 26 dusun sekecamatan Kota Situbondo. Ya. Kemudian selain daripada itu juga jumlah dusun, jumlah RT di desa lain juga ada 26 RT. Dusun Karangkenek terletak di Kecamatan Kapongan, Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Nah, dusun ini tuh kecil, terpencil, dan dikelilingi sawah serta kebun jati. Sekilas nggak ada yang aneh, tapi kalau kamu tanya warga setempat, mereka tuh akan bilang satu hal ya. Sejak dulu jumlah kepala keluarga di sini nggak pernah berubah, selalu 26. Jadi bukan cuma angka di sensus, warga lokal juga benar-benar hafal nama tiap keluarganya. Dan anehnya, kalau ada yang meninggoy ya, pasti ada bayi yang baru lahir. Dan kalau ada keluarga yang pindah, pasti ada keluarga baru lagi yang masuk menggantikan. Tapi jumlah totalnya tetap sama, yaitu 26 keluarga. Beberapa perangkat desa bahkan cerita, sejak zaman kakek buyut mereka, jumlah itu nggak pernah berubah. Seolah-olah nih ya guys ya, dusun ini tuh punya batas tak terlihat yang dijaga oleh sesuatu. Warga tua di Karangkenek percaya dusun ini tuh punya penunggu goib ya, di mana ada roh leluhur yang menjaga keseimbangan desa. Mereka tuh menyebutnya penjaga tanah. Katanya roh itu tuh ngelindungin desa dari keserakahan manusia. Jadi kalau jumlah penduduknya bertambah terlalu banyak atau ada yang mau memperluas wilayah, selalu aja ada kejadian aneh. Pernah nih guys ya, ada keluarga dari luar desa yang mau pindah ke sana. Mereka tuh udah bangun rumah ya, bahkan ikut acara warga. Tapi belum sampai 3 bulan, kepala keluarganya jatuh sakit tiba-tiba. Penyakit itu bener-bener gak jelas penyebabnya. Terus setelah mereka pindah keluar dusun, penyakitnya sembuh. Sumpah aneh banget gak sih? Wah,
Ilah, aduh ya. Dan di sini ya warga akhirnya percaya mungkin memang cuma boleh 26 keluarga di sini. Ada juga nih kisah seorang pemuda yang mencoba membangun rumah di pinggiran dusun. Katanya setiap malam bahan bangunannya selalu rusak sendiri. Jadi kadang gentengnya pecah, terus semennya lembek, dan suara langkah kaki tuh kedengeran banget di atap. Dan setelah 2 minggu akhirnya dia menyerah. Bagi sebagian orang luar, fenomena ini dianggap kebetulan statistik atau efek alami dari migrasi penduduk kecil. Tapi di Karangkenek mereka tuh melihatnya sebagai keseimbangan alam. Bukan cuma angka 26 yang sakral, tapi stabilitas desa yang nggak boleh diganggu. Konon ya, dulu tuh ada sesepuh yang melakukan semacam perjanjian spiritual dengan leluhur agar ya desa ini tuh selalu damai dan cukup. Tapi dengan satu syarat, yaitu jumlah penduduk nggak boleh lebih atau kurang dari batas yang ditetapkan. Jadi kalau ada keluarga baru yang datang tanpa izin leluhur, akan ada hal yang akan mengganggu nih guys ya. Terus juga mulai dari penyakit, panen gagal, sampai perselisihan kecil yang bikin mereka akhirnya pergi sendiri. Sekarang kita coba lihat ya dari sisi rasionalnya nih guys ya. Jadi ada beberapa teori-teori nih ya. Nih teori yang pertama yaitu satu faktor sosial dan ekonomi. Karena Karangkenek ini dusun kecil, mungkin tanah dan sumber dayanya terbatas. Jadi secara alami hanya cukup untuk 26 keluarga. Kalau ada tambahan, keseimbangan ekonominya terganggu dan warga nggak betah. Teori kedua itu adalah sugesti budaya. Kalau kepercayaan ini tuh benar-benar diwariskan turun-menurun, maka secara psikologis warga akan mempertahankan pola itu tanpa sadar. Setiap kali ada keluarga baru, mereka tuh bakalan merasa nggak cocok, lalu pergi. Jadi secara sosial, angka 26 itu dilestarikan oleh pikiran kolektif masyarakat. Teori ketiga yaitu energi tempat. Nah, beberapa peneliti spiritual percaya setiap wilayah itu punya frekuensi atau energi tertentu. Ya, bisa jadi Karangkenek memang punya batas energi alami, kayak sistem alam yang menjaga dirinya tetap seimbang. Cuma menurut gue dari 3 teori ini bener-bener kayak yang bener nih gitu ya. Masa bisa gitu ya ketika ada warga yang meninggoy gitu kan, terus tiba-tiba ada bayi yang baru lahir gitu, kayak wow, nggak habis pikir aja sih. Dan ini tuh terjadinya di Indonesia gitu kan. Jadi aneh sih menurut gue ya, ini benar-benar aneh banget ya, desanya aneh gitu kan. Ya kadang juga kita gimana ya, kita nggak mau percaya hal-hal yang seperti itu, tapi memang hal-hal yang seperti itu tuh suka terjadi bener-bener ya di sekitaran kita gitu ya. Dan di sini guys, beberapa orang luar yang pernah bermalam di Karangkenek mengaku merasakan hal-hal aneh. Malam hari suasananya sunyi banget, tapi ada suara langkah kaki di luar rumah. Beberapa warga bilang itu tuh cuma leluhur yang lagi ronda. Ada juga nih guys, kisah seseorang pendaki yang tersesat di daerah sekitar dusun, tapi begitu pagi dia nemu dirinya tidur di tengah ladang, jauh dari jalur awalnya. Ya, entah nyata atau kebetulan, kisah-kisah itu tuh bener-bener terus jadi bagian dari cerita Karangkenek yang nggak pernah habis. Mungkin ya guys ya, di sini nih Karangkenek bukan tempat terkutuk, tapi memang tempat yang dijaga agar tetap sederhana. Bisa jadi di dunia yang terus berubah cepat, dan desa ini tuh jadi simbol keseimbangan. Tempat di mana waktu dan jumlah manusia berjalan dengan ritme yang sama. Atau mungkin memang ada sesuatu yang tidak terlihat di sana, memastikan agar keseimbangan itu tidak pernah terganggu. Jadi gimana nih menurut kalian nih, fenomena ini tuh cuma kebetulan atau beneran ada kekuatan goib yang menjaga desa itu? Coba tulis pendapat kamu di kolom komentar ya. Dan kalau kamu punya cerita dari daerah kamu sendiri, kirim juga ya, mungkin bisa kita bahas nih di episode berikutnya. Jangan lupa juga ya buat klik like, subscribe, dan aktifin loncengnya biar kamu nggak ketinggalan ya ini Kamek cerita episode berikutnya. Dan sampai jumpa di video berikutnya ya guys. Sama satu lagi nih guys ya,
Kalau kamu lewat Situbondo, jangan lupa tengok ke arah utara. Siapa tahu nih, kamu bisa ngerasain sendiri keseimbangan yang nggak bisa dijelaskan logika. Oke guys, Kamek pamit dulu undur diri. Bye guys, see you di next video. Rekomendasi Kamek nggak pernah salah.